Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang untuk pejuang P3K dimanapun Bapak Ibu berada. Jadi video kali ini ada sebuah informasi yang cukup penting ya, dan ini merupakan berita terbaru juga, bahwasanya untuk penyelesaian honorer ternyata sudah sampai di ranah Istana Negara. Ini sudah dirilis di salah satu media yang cukup terkenal di Indonesia, yang mengatakan bahwa ada 3 opsi dalam proses penyelesaian honorer, dan ini yang terjadi kepada guru non ASN atau non ASN se-Indonesia. Jadi bukan saja guru ya. Apabila Bapak Jokowi sebelum istilahnya selesai masa kerjanya, itu akan memilih satu dari 3 opsi yang ada. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari kita bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini untuk nasib tenaga honorer itu tinggal tunggu waktu Pak Jokowi pilih mana dari 3 opsi ya. Jadi pemerintah menyiapkan 3 opsi untuk menyelesaikan tenaga honorer yang sudah lama menanti kepastian status sebagai abdi negara. Jadi seperti itu ya. Jadi pemerintah sudah menyiapkan 3 opsi. Jadi sudah ada opsi untuk penyelesaian tenaga honorer. Nah, jadi opsi yang pertama adalah mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN ya. Jadi ini opsi pertama yang bisa diambil, tapi ini kan baru sebatas opsi, karena ada 3 opsi sebenarnya. Jadi karena pada sekarang ini pemerintah akan melakukan kajian untuk memilih opsi penyelesaian tenaga honorer. Jadi opsi pertama mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Kemudian opsi kedua adalah menghapus atau memberhentikan semua tenaga honorer. Tentunya opsi kedua ini sangat merugikan ya, karena otomatis akan menghapus atau memberhentikan semua tenaga honorer tanpa terkecuali. Kemudian opsi yang ketiga adalah mengangkat tenaga honorer menjadi ASN berdasarkan skala prioritas. Tapi kalau kita disuruh memilih, tentunya rekan-rekan pasti akan memilih opsi yang pertama. Sebenarnya inilah 3 opsi yang akan diambil salah satunya oleh pemerintah untuk penuntasan honorer. Apakah opsi pertama, opsi kedua, ataupun opsi yang ketiga. Nah, masuk di awal tahun 2023, hidup tenaga honorer tinggal menunggu waktu dari kebijakan pemerintah yang berdasarkan pada 3 opsi. Apakah diangkat semua, dihapus semua, atau diangkat berdasarkan skala prioritas, kata Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia Sahiruddin Anto kepada jpnn.com ya. Nah, kemudian para tenaga honorer K2 memang sangat mendambakan opsi pertama, namun jumlahnya memang tergolong besar, yakni 2,8 juta orang. Jadi untuk tenaga honorer yang berstatus kategori 2 itu jumlahnya ternyata sampai sekarang masih tergolong besar ya, hampir 2,8 juta orang. Jadi Sahiruddin menilai 3 opsi ini itu merupakan keterbatasan pemerintah dalam mengelola pemerintahan. Jadi pemerintah kebingungan karena jumlah honorer yang besar ya, ataupun ada faktor lain sehingga tidak bisa mengeluarkan kebijakan untuk menuntaskan masalah abdi negara non ASN. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Sebenarnya untuk tahun 2023 salah satu opsi ini kemungkinan besar akan diterapkan di tahun ini ya. Apakah mengangkat semua menjadi ASN, memberhentikan semua, atau mengangkat berdasarkan skala prioritas, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwa untuk 486 guru lulus PG P3K 2021 belum mendapatkan penempatan. Itu ada informasi terbaru juga dari sini, bahwa sejumlah guru dari Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta mengadukan nasib mereka kepada Komisi 10 ya. Jadi mereka mengadu karena sudah dinyatakan lulus
PG tahun 2021 namun belum mendapatkan penempatan untuk bertugas. Tapi kalau persoalan seperti ini akan ada solusinya ya. Oke, jadi untuk lebih jelasnya simak pernyataan dari Komisi 10 ini. 60.000 itu ada Pak. Jadi ini poinnya sesuai dengan arahan Pak Jokowi tadi, birokrasi yang berdampak dirasakan langsung masyarakat. Dan berikut saya juga mau menanyakan Pak, ingin mengetahui ada 120 instansi pusat dan daerah ini yang tidak atau belum menyampaikan SPTJM hingga 31 Oktober. Saya pengen tahu Pak, ini apa ya Pak yang menjadi kendalanya atau hambatannya? Sosialisasikah atau koordinasinya yang tidak jalan? Nah, saya pengen tahu Pak, ini kenapa? Berikut dalam paparan Pak Menteri juga menyampaikan bahwa data dari instansi yang tidak sesuai akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum. Nah, kalau seandainya instansi tidak menyerahkan data, apakah mereka juga akan mendapatkan sanksi atau pertanggungjawaban hukum juga? Kalau ada, apa Pak? Karena ini pekerjaan rumah kita bersama kalau menurut saya. Jadi harus sama-sama kita selesaikan. Menurut saya ada beberapa yang perlu kita bahas lebih lanjut ke depan. Ini malam sudah larut, sementara poin-poin yang ada, yang Bapak Menteri paparkan dan juga yang akan kami dalami, ini adalah poin-poin yang sangat perlu untuk kita bahas terkait orang banyak. Perlu adanya kebijakan dan regulasi Pak, terkait dengan adanya pengembangan kompetensi terhadap honorer. Yang kedua, setiap kementerian dan pemerintah daerah perlu melakukan sistem pengawasan dalam proses perekrutan honorer yang dilakukan pada setiap bidang. Terakhir, Kemenpan RB dan BKN perlu menetapkan regulasi yang lebih komprehensif dalam mengukur kinerja dari ASN baik PNS maupun non-PNS. Menurut pandangan saya, jika kita ini tergantung sama outsourcing, maka biaya yang dikeluarkan negara sebenarnya lebih banyak. Walaupun instansi yang berkaitan itu jadi lebih ringan dalam menangani ini. Contohnya, gaji mungkin dibayar lebih dulu sama pihak ketiga. Tapi pada akhirnya negara juga yang akan memberikan uang itu. Dan untuk tenaganya sendiri, untuk tenaga jasa sendiri, mereka akan kena potongan Pak Menteri. Dan potongan ini saya pikir lebih berarti jika diberikan langsung kepada para tenaga honorer ini. Saya kasih contoh yang sangat dekat sekali bersama kami setiap hari. Kita mempunyai PAMDAL, terutama PAMDAL di DPR RI. Saya setiap hari ketika saya datang, yang datang untuk membukakan lift itu PAMDAL. Sampai keamanan kami pun sebenarnya dijaga sama PAMDAL. Setiap hari, dari pagi sampai malam. Sampai kadang kami di sini, pernah kami di sini itu sampai jam 2 pagi. Tetap PAMDAL itu menjaga kami. Dan saya sangat prihatin ketika saya mendengar bahwa PAMDAL ini akan di-outsourcingkan. Sedangkan biaya yang dikeluarkan negara artinya akan beralih ke pihak ketiga. Apa tidak lebih baik semua biaya yang negara keluarkan ini bisa dikelola di masing-masing pemerintahan? Untuk PAMDAL DPRD bisa dikelola sama DPRD. Untuk PAMDAL DPR RI bisa dikelola sama DPR RI sendiri. Menurut saya itu bukan hal yang membebankan untuk kerja mereka. Kalau seandainya para PAMDAL ini mau ditulis misalnya kontrak, sebenarnya bisa. Apa susahnya gitu? Kontrak langsung dengan instansi terkait. Sedangkan PAMDAL ini kebanyakan itu lebih dari 7 tahun. Jadi kalau akan kembali lagi ke outsourcing, kemungkinan yang sudah mengabdi 7 tahun, 12 tahun itu akan tersingkir. Nah, saya berharap semua ini kita bisa
selesaikan dengan baik, karena sebenarnya perjuangan Pak Menteri bersama jajaran ini juga perjuangan kami di Komisi 2 ini untuk menyejahterakan masyarakat. Yang kedua, Pak Menteri, saya berharap Pak Menteri bisa menyelesaikan tentang K2 sisa pendaftaran tahun 2010. Ini banyak sekali yang menunggu. Jadi ketika kami kemarin keliling untuk melakukan kunjungan-kunjungan, ini banyak sekali Pak Menteri tentang K2 yang belum terselesaikan. Jadi kita selesaikan dulu ini K2 yang sisa 2010, selanjutnya kita bisa untuk mengadakan perekrutan sisanya. Yang ketiga, saya sangat sepakat sekali dengan sistem merit. Saya selalu berbicara tentang sistem merit ini. Kenapa? Karena di dunia non-ASN ini, di dunia honorer ini, kebanyakan yang lebih tua itu lebih banyak dari tenaga yang lebih muda. Jadi sistem merit ini akan membantu, sedikitnya membantu mereka. Sekarang kalau mereka kita langsung tarungkan di ajang bebas bersama fresh graduate, yaitu menurut saya sangat susah sekali buat mereka. Padahal mereka ada yang lebih 20 tahun dan umur ada yang 50 tahun. Nah, untuk ini kita tidak mengesampingkan tentang yang fresh graduate, tapi dengan apa istilahnya, kita bisa menyelesaikan ini nanti bertahap Pak Menteri. Pertama, misal kita selesaikan dulu yang tua-tua ini, yang udah sepuh-sepuh ini. Habis itu kita baru menguji yang fresh graduate. Itu saja sih Pak Menteri, karena tiap hari telepon saya ini berdering dengan